Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pada anak-anakku kelas 10 SMK Tunas Harapan Pati yang saya banggakan, untuk pertemuan kali ini Bapak Slamet akan memberikan materi tentang cara membaca Quran surat Al-Anfal ayat 72 tentang meniti hidup dengan kemuliaan. Nanti Pak Slamet juga akan membahas tentang tajwid dari Quran surat Al-Anfal ayat 72. Sebelum saya mulai, tidak lupa saya mengingatkan untuk niatkan selalu, meskipun dalam pembelajaran jarak jauh atau daring, niatkan selalu untuk menuntut ilmu, ikhlaskan hati dan tingkatkan kesabaran agar mudah menerima apa yang akan saya sampaikan berikut ini. Yang pertama, nanti akan saya mencontohkan Quran surat Al-Anfal ayat 72. Setelah itu nanti kalian dengarkan berulang-ulang apa yang saya contohkan. Kemudian sebagai tugasnya anak-anakku semua menirukan bacaan yang saya bacakan tadi, dikirim lewat WA pribadi Pak Slamet melalui voice note. Jadi tidak boleh direkam atau dijadikan MP3, langsung berupa voice note. Untuk itu perhatikan contoh bacaan yang akan saya bacakan berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi walladzina awaw wa nasharu ulaika ba'duhum awliya'u ba'd وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير صدق الله العظيم. Nah, anak-anakku sekalian, itu adalah contoh cara membaca Quran surat Al-Anfal ayat 72. Untuk itu silakan tugas yang pertama yang sudah saya sampaikan tadi dikirim ke nomor WA-nya Pak Slamet dalam bentuk voice note yang sudah saya sampaikan tadi. Yang berikutnya Pak Slamet akan membahas tentang tajwid dari Quran surat Al-Anfal ayat 72. Yang pertama, di dalam Quran surat Al-Anfal itu ayat 72 yang pertama adalah inna. Terdapat lafadz inna atau kata inna itu memiliki hukum bacaan atau tajwidnya adalah gunnah musyaddadah. Cara membacanya adalah berdengung yang lama. Inna. Yang berikutnya alladzina. Ini terdapat dua hukum tajwid, yaitu alif lam syamsiyah atau asyamsiyah. Karena apa? Karena
al ta'rif atau alif lam bertemu dengan huruf syamsiah berupa alif dan di situ berupa lam. Dan bacaan yang kedua di dalam kata alladzina itu adalah mat asli karena harokat kasroh bertemu dengan ya sukun atau ya sukunnya berharokat kasroh. Jadi definisi dari mat asli itu sendiri adalah apabila ada fathah diikuti alif, kasroh diikuti ya sukun, domah diikuti wawu sukun, itu semuanya adalah bacaan mat asli atau mat tabi'i. Pada kata amanu terdapat hukum tajwid mat asli. Sudah yang saya sampaikan tadi, apabila ada dhammah diikuti dengan wawu yang berharokat sukun, maka itu bacaannya adalah mat asli atau mat tabi'i. Pada kata wahajaru ini terdapat dua hukum tajwid mat asli. Yang pertama adalah fathah diikuti dengan alif, yang kedua adalah dhammah diikuti dengan wawu yang berharokat sukun. Pada kata wahajaru juga terdapat dua hukum bacaan mat asli. Pada kata bi'am walihim terdapat dua hukum bacaan, yaitu yang pertama mat asli karena harokat fathah bertemu dengan atau diikuti dengan huruf alif. Pada kata bi'am walihim wa terdapat hukum tajwid izhar syafawi karena memati bertemu dengan huruf wawu. Lah huruf wawu ini adalah hurufnya izhar syafawi. Hukum tajwid yang berikutnya adalah dalam kata wa anfusihim. Jadi di anfusihim terdapat tajwid ikhfa hakiki. Karena apa? Karena ada non sukun atau non mati bertemu dengan huruf ikhfa, bentuknya atau wujudnya adalah fa. Jadi cara bacanya adalah berengeng atau berdengung atau samar-samar. Contohnya adalah wa anfusihim, itu bacaan dari ikhfa hakiki. Jadi apabila ada non sukun atau non yang berharokat sukun atau dinamakan non mati bertemu atau tanwin itu fathah tain, kasroh tain, dan dhammah tain bertemu dengan huruf 15 yaitu ta, sa, jim, dal, za, sin, shin, shad, dha, ta, dha, fa, qaf, kaf itu dibaca sama, yaitu wa anfusihim atau berengeng atau samar-samar. Pada kata fi sabili itu ada hukum bacaan mat asli atau mat tabi'i, sebabnya ini kasroh diikuti ya sukun, yang sabili juga kasroh diikuti dengan ya sukun. Pada kata Allahi terdapat hukum bacaan lafadz jalalah tafkhim. Tafkhim itu artinya adalah tebal, makanya tafkhim itu adalah tipis ya. Contohnya adalah fi sabilillahi, tidak boleh fi sabilillahi, itu salah. Harus dibaca tipis. Fi sabilillahi. Terus pada kata walladzina terdapat dua hukum bacaan, yaitu lam syamsiyah dan ada mat asli. Al syamsiyahnya adalah al ta'rif diikuti huruf syamsiyah bentuknya adalah lam, yang mat asli adalah kasroh diikuti dengan ya sukun. Kata berikutnya adalah wanasoru, ini juga mat asli karena dhammah diikuti wawu sukun. Pada kata ulaika terdapat hukum tajwid mat asli juga. Ini adalah mat wajib ya, karena mat asli diikuti ada juga ini setelah mat asli ulaika, lanya ini adalah diikuti hamzah dalam satu kalimat, itu adalah mat wajib.
Pada kata ba'duhum auliya'u terdapat 3 hukum bacaan. Yang pertama adalah idhar syafawi. Bentuknya adalah mim sukun bertemu dengan hamzah, mat layin dan mat asli. Au ini mat layin, ya ini adalah mat asli. Pada kata waladina terdapat 2 hukum bacaan, yaitu asyamsiyah dan mat asli seperti yang saya terangkan di depan-depan. Pada kata amanu terdapat hukum bacaan mat asli. Pada kata walam yuhajiru ada 3 hukum bacaan, yaitu idhar syafawi adalah mim sukun bertemu dengan ya, dan 2 mat asli yaitu ha dan ru. Walam yuajiru ini ada 3 hukum bacaan. Untuk tugas yang berikutnya adalah anak-anakku sekalian kelas 10, tugas berikutnya adalah mencari hukum tajwid tentang mim sukun atau hukum mim sukun. Jadi saya terangkan sedikit di sini. Hukum mim sukun itu ada 3 macam, yaitu yang pertama idgham mimi, yaitu mim sukun bertemu dengan mim. Nah, nanti kalian cari di ayat ini atau di ayat lain tentang mim sukun bertemu dengan mim, atau dinamakan bacaan idgham mimi. Yang kedua adalah ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi ini adalah mim sukun bertemu dengan ba. Nanti kamu cari yang termasuk hukum ikhfa syafawi itu yang mana saja. Boleh dari ayat ini atau boleh cari di ayat Al-Quran yang lain. Yang ketiga adalah idhar syafawi. Idhar syafawi di sini sudah ada contohnya. Boleh kamu menulis ini lagi atau mencari contoh yang lainnya. Masing-masing di satu hukum bacaan itu 2 contoh yang berbeda. Jadi idgham mimi 2 contoh beserta nama bacaan dan alasannya. Kenapa kok dinamakan idgham mimi? Yang kedua, ikhfa syafawi juga 2 contoh disertai dengan nama dan alasannya. Yang ketiga adalah idhar syafawi disertai dengan nama dan alasannya. Yang ketiga adalah pada kata malakum min. Ada 2 hukum bacaan. Yang pertama adalah ma-nya ini adalah mat asli atau mat tabi'i. Kum ini mim sukun bertemu mim adalah idgham mimi. Ini Pak Slamet keliru nulis ini ya. Mim sukun bertemu mim ini idgham mimi. Bukan idhar syafawi, maaf ini keliru. Pada kata miwalayatihim terdapat 3 huruf bacaan tajwid, yaitu idgham bi gunnah atau idgham ma'al gunnah, mat asli dan idgham mimi. Ini hukum tajwidnya idgham bi gunnah adalah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan ya nun mim wawu. Lah wawu ini termasuk bacaan dari idgham bi gunnah. La ini adalah mat asli. Him mim sukun bertemu dengan mim, ini adalah bacaan idgham mimi. Terus pada kata mil syai'in hatta terdapat 2 hukum bacaan, yaitu ikhfa hakiki. Terdapat 3 hukum bacaan, yaitu ikhfa hakiki, idhar halki dan mat asli. Ikhfa hakiki itu adalah yang ini. Min syai'in, min sya ini adalah nun sukun bertemu shin. Shin adalah huruf dari ikhfa hakiki. Yang ini tanwin berupa kasrotain bertemu ha, ini adalah idhar halki. Karena ha ini termasuk huruf halak. Jadi apabila ada nun mati atau nun sukun atau tanwin, fatatain, kasrotain, dematain bertemu dengan huruf 6 atau huruf halak yang tergolong huruf halak itu dinamakan idhar halki, yaitu hamzah, ha, kho, ain, gin. Itu semuanya jelas. Mil syai'in hatta. Lah tanya ini adalah mat asli. Pada kata yuhajiru terdapat 2 hukum bacaan tajwid mat asli semuanya. Istansharu yaitu ikhfa hakiki, bentuknya adalah nun sukun bertemu shad dan ru, ini adalah mat asli.
yuhajiru ini istansyaru ini adalah ikhfa dan mat asli. Pada kata kumfi terdapat dua hukum bacaan tajwid, yaitu idhar syafawi dan mat asli. Ini tidak boleh berdengung. Fi-nya ini adalah mat asli. Pada kata alladzina dua hukum bacaan tajwid, yaitu alif lam syamsiah dan mat asli. Slide yang terakhir dari materi ini adalah hukum bacaan tajwid di kata fa'alaikum. Ini terdapat hukum tajwid mat lain, yaitu apabila ada ya sukun sebelumnya didahului huruf yang berharokat fathah. Terus yang berikutnya an-nasru, ini alif lam syamsiah. Sebabnya apa? Karena al-ta'rif di sini diikuti huruf syamsiah, wujudnya adalah nun. Untuk membedakan asyamsiah dan al-qamariyah itu adalah setelah al-ta'rif atau alif lam seperti ini itu ada huruf yang bertasydid atau tidak. Kalau ada huruf yang bertasydid, contohnya nun ini bertasydid, itu bisa dipastikan adalah asyamsiah. Kalau hurufnya tidak bertasydid, maka bisa dipastikan itu adalah al-qamariyah. Yang berikutnya pada kata ala itu ada mat asli. Pada kata qaumim bainakum terdapat tiga hukum bacaan, yaitu yang pertama mat lain, kau dan bai itu mat lain. Yang berikutnya adalah iklab. Iklab itu adalah apabila ada nun sukun atau tanwin. Tanwin itu fathah tain, kasroh tain, dan dhammah tain bertemu dengan huruf ba. Yang berikutnya pada kata wabaina mitsaq terdapat tiga hukum bacaan, yaitu dua mat asli. Mitsaqun ini adalah dua mat asli. Mat lain berupa bai, itu mat lain karena ya sukun di sebelumnya ada harokat berharokat fathah. Dan idgham mimi, yaitu mim sukun bertemu dengan mim. Wabainahum pada kata baswirun terdapat hukum tajwid mat arid lis sukun. Sebabnya apa? Mat asli diikuti huruf hidup yang dibaca waqaf atau berada di akhir surat atau di akhir kalimat, maka tidak dibaca mat asli lagi, tetapi dibaca mat arid lis sukun. Jadi untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian, semoga bermanfaat ilmu tajwid ini dalam membaca Al-Quran, agar bacaan kalian yang dulunya baik menjadi lebih baik, yang kurang baik akan menjadi baik. Semoga barokah untuk kita semua. Akhir dari kata Pak Slamet adalah akhirul kalam. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.